Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian masih suasana pandemi, tapi hendaklah kita juga selalu bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberi keberkahan, diberi anugerah kehidupan ini yang semuanya adalah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kita masih surah Al-Baqarah ya. Yang kemarin kita sampai ayat 50 berapa nih? 54 ya. Jadi kemarin 52 ya, 51 gitu. Kita mulai saat ini 52 ya. Supaya kita mengerti, tapi kemarin kan sedikit saya sampaikan tentang Al-Quran dan fungsinya, karena tingkatan-tingkatan dalam kita melaksanakan petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran adalah huda linasi, petunjuk untuk manusia. Maka saya ulang sedikit bahwa kenapa di negara luar sana ya itu kelihatannya bukan muslim tapi kok malah korupsinya hampir tidak ada. Sedangkan yang mengaku maksud saya kebanyakan mayoritas muslim dan haji juga, tapi kok korupsinya banyak. Nah, maka jawabannya ya kemarin seperti saya sampaikan beberapa fungsi Al-Quran itu. Misalnya kalau orang mengatakan di New Zealand itu korupsinya cuma 0 berapa persen, sedangkan mungkin di negara yang seperti negara kita mungkin lebih banyak lagi dari sana. Kenapa kok bisa demikian ya? Ya mungkin yang di sana Quranul Mubinnya ini ya, ini dilaksanakan walaupun dia mungkin belum belum Quran Karim, belum membaca, belum mengerti teks, tapi furqan dalam dirinya yang Allah sudah memberikan. Tiap manusia itu ada furqan, ada pembeda ya. Kan sering saya sampaikan bahwa manusia itu sebetulnya walaupun belum mengerti ayat, belum mengerti Al-Quran, tapi dalam dirinya sudah tahu kalau menolong orang lain itu baik, memberi orang lain itu baik, mengasihi orang lain itu baik ya, menyingkirkan benda yang akan membahayakan orang lain di jalan itu baik. Itu dalam hati sudah ada furqan ini. Kemudian kalau ini dikembangkan ya, furqan di dalam diri ini ditumbuhkan, ini kan akan mencapai puncak kesadaran yang tinggi sehingga dia menjadi orang yang disiplin, yang jujur ya. Tetapi walaupun dia sudah Quranul Karim, sudah membaca teks ya, tetapi teksnya ini ya nun sewu belum masuk kepada Quranul Mubin, baru dibaca saja, tidak ada kesadaran, puncak kesadarannya malah justru kesadarannya rendah. Ya dia masih bisa wasak mungkar, masih bisa istilahnya korupsi dan lain sebagainya. Maka sebetulnya Islam itu sebetulnya itu kan kepasrahan, bukan nama lembaga dalam arti yang kalau sudah tertulis KTP-nya Islam itu sudah Islam, itu belum tentu. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti tentang hakikat, esensi daripada kita muslim, kepasrahan kita. Maka dinul Islam itu agama Islam, agama yang damai, orang yang sudah damai, agama yang orang yang sudah nyaman, orang yang sudah jujur, orang yang sudah baik dan sebagainya. Sehingga dia Quranul Mubin, dia melaksanakan Quran ini nyata-nyata diaplikasikan, sehingga dia menjadi juga Quranul Hakim. Quran ini menjadi hukum, menjadi
tolok ukur ataupun sudah menjadi karakter, sudah mendarah berdaging. Nah, oleh karena itu, ya, kita dengan adanya situasi yang begitu, jangan sampai kita yang sudah membaca Al-Quran, sudah belajar, jangan sampai kita kalah dengan orang lain yang belum membaca tapi sudah melaksanakan kejujuran, sudah melaksanakan kedisiplinan, sudah melaksanakan kebersihan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu malah buang sampah sembarangan, sungai-sungai kotor, jalan-jalan kotor, ya. Tapi orang yang belum Quranul Karim tapi sudah Quranul Mubin, ya, misalnya ada ceritanya di Jepang itu sungai bersih-bersih karena orangnya disiplin. Kemudian tidak ada sampah di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ini namanya kan apa ya? Kita paham, oh itu ternyata yang tumbuh kesadarannya, tumbuh furqannya, itulah orang-orang yang sebetulnya dia melaksanakan daripada isi daripada Al-Quran. Nah, yang berbahagia, ini memang pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan sampai kita bangga dengan sudah mengkaji bertahun-tahun, ya, ke sana kemari, tapi kita masih buang sampah sembarangan. Kita masih ngomongin orang. Kita masih ya suka menjelek-jelekan orang. Ini namanya kan kita belum ada puncak kesadaran. Maka tujuan daripada kajian kita ini untuk membuka mata kolbu, untuk membuka kesadaran kita, mendewasakan spiritual kita, sehingga kita ini punya kesadaran. Sehingga yang namanya Quranul Mubin ini, ya, bisa kita nyatakan, bisa kita jadikan perilaku, bisa kita implementasikan, bisa kita jalani semampu kita. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, sahabat semuanya, dengan kesadaran itu dan nanti kesadaran yang kita miliki itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita berbuat baik, kembali kepada diri kita masing-masing. Sahabat, berbuat baik bukan kembali kepada saya, kembali kepada sahabat semuanya, kembali kepada masing-masing. Itulah keadilan Allah dan keadilan semesta ini. Semesta ini sangat adil. Jadi tidak ada yang namanya kebaikan itu keliru, ya, seperti anak mengerjakan soalnya kemudian nilainya oleh gurunya keliru, itu tidak. Jadi programnya Allah itu sangat tinggi teknologinya, ya, sehingga tidak mungkin kita berbuat baik kemudian keliru kebaikan kita untuk orang lain. Tetap kita kembali kepada diri kita sendiri, ya, kalau kita baca dalam surat Al-Isra ayat 7 itu. Nah, kita lanjut sekarang menginjak ya ayat 52. Kan kemarin ceritanya Bani Israel ini, umatnya Nabi Musa, ditinggal Musa 40 malam, dia malah menyembah ngijil atau anak sapi. Yang ngijil dalam arti kemarin sudah saya sampaikan, bisa itu terpengaruh pekerjaannya, anak istrinya, harta bendanya, sawah ladangnya, perusahaannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia lupa kepada rohaninya, lupa kepada fungsi daripada menyembah, mengabdi kepada Allah yang sudah dituntunkan kepada Musa. Maka ayat 52-nya, ya, ayat 52-nya mengatakan, yaitu berbunyi, summa afauna angkum mim ba'di dzalika la'alakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Nah, ikhwatin yang berbahagia, Allah ini Maha Pemaaf. Jadi seburuk apapun, ya, yang kita kerjakan, ya, dan seburuk apapun diri kita, asal kita mau datang, ya, kita mau tenggelam di lautan cahaya Allah, maka Allah akan memaafkan. Ya. Sekali lagi saya ulangi, seburuk apapun diri kita, perbuatan kita, asal kita ini mau datang, ya, kemudian kita mau tenggelam di lautan cahaya Allah, Allah akan memaafkan.
Tapi kalau kita sombong, sudah mengerjakan buruk, ya Allah tidak akan memberikan maaf. Tapi di sini Allah memberikan maaf. Kemudian ayat 53-nya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Jadi Musa ini didatangi ataupun diberikan yang namanya kitab atau ketetapan dan Furqan. Kan sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga kitab juga Furqan. Furqan adalah laboratorium kebenaran yang bisa membedakan yang batal dan yang hak, yang buruk dan yang baik. Nah, kemudian ketika Musa membelah laut, itu kan mendapatkan Furqan. Maka yang mendapat petunjuk, ya, Musa dan kaumnya itu yang menghidupkan anak laki-laki. Karena kan si Fir'aun, ayat di atasnya, itu kan membunuh anak laki-laki. Maka ini dibalik dengan adanya kitab dan Furqan. Musa ini menghidupkan anak laki-laki, maksudnya menghidupkan ruhani, menghidupkan spiritual, karena laki-laki adalah lambang ruhani. Kemudian membunuh anak perempuan, maksudnya di situ adalah menomorduakan yang berhubungan dengan materi, dengan duniawi, karena perempuan itu simbolik dengan jasmani atau dengan materi atau dengan dunia. Nah, oleh karena itu ayat 54 ya, di sini disebutkan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak sapi, ya, sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang penerima taubat, maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat 54 di sini ada kata-kata, ya, faktulu angfusakum. Caranya tobat, bunuhlah dirimu, ya. Jadi membunuh diri di sini bukan berarti dibolehkan bunuh diri. Kita harus melihat beberapa ayat yang lain, ada larangan bunuh diri. Yang dimaksud di sini, ya, membunuh diri ini kan apa, ya? Saat tenggelam di lautan cahaya, itu kan kita menghentikan kemelekatan duniawi. Jadi dalam membunuh diri itu kan diri kita diamkan, ya, pikiran kita netralkan, kita kosongkan, diri kita istilahnya tidak berpikir tentang, ya, duniawi tadi, tidak ada kemelekatan, diam. Itu namanya juga istilahnya bunuh diri. Sehingga kita bisa masuk ke dalam alam cahaya. Kita saat itu tenggelam di lautan cahaya. Jadi bukan berarti tobatnya terus bunuh diri, yang satu membunuh yang lain atau bunuh diri dan lain sebagainya. Itu ayat tidak vulgar seperti itu. Harus kita cross check dengan yang lain. Yang namanya membunuh diri adalah membunuh diri tadi yang berhubungan dengan penyembahan kepada anak sapi yang hijau, bahwa anak sapi itu ya berupa pekerjaan, berupa pasangan, berupa harta, benda, sawah ladang, perusahaan dan lain sebagainya yang bisa membelokkan menyembah kepada Allah menjadi menghamba kepada itu. Harusnya menghamba kepada Allah tapi menghamba kepada anak lembu atau ngijel yang istilahnya yaitu tadi keduniawian, ada kemelekatan di situ, sehingga itulah yang harus dibunuh. Ya, sifat karakter yang melekat kepada anak sapi atau ngijel ataupun harta benda, kekayaan, perusahaan, diri, anak, istri dan lain sebagainya, itu harus kita diamkan, kita bunuh. Nah, hadirin yang berbahagia, setelah itu, ya, kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan ini, memang di sini setelah Allah memaafkan, ya, karena asal kita mau mendekat, asal kita mau tenggelam dalam cahaya, Allah kan memaafkan. Maka saat Musa
membelah laut, Musa mendapatkan kitab dan Furqan. Maka kita ikuti saja petunjuk yang dari dalam, ya. Dari dalam kita ini kan ada petunjuk dalam arti diri kita ini, ya. Maka ada istilah apa itu? Minta fatwalah kepada hatimu, ya. Karena sudah ada Furqan dalam diri kita masing-masing ini. Nah, maka kalau tadi Musa menghidupkan wanita, itu menghidupkan rohani, membelah laut itu kan apa ya? Membuka mata kolbu. Dan juga menenggelamkan Fir'aun itu menghilangkan keburukan. Maka cara taubatnya lah bunuhlah dirimu itu lebih baik bagimu, ya, sehingga Allah menerima taubat. Bunuhlah pikiranmu. Bunuhlah tindakanmu yang memfokuskan kepada jasmani dan lupa rohani, itulah yang harus dibunuh. Nah, jelas kan? Ya, kita harus tahu dulu karena yang namanya anak sapi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani atau materi. Ya, berulang-ulang saya sampaikan, bisa keluarga, pekerjaan, harta benda, perusahaan, sawah ladang. Kalau kita fokus pada anak lembu berarti kita menuhankan, mengabdi kepada duniawi. Itu namanya akan keblinger ataupun tidak dibolehkan dalam beberapa ayat ini. Maka disuruh tobat dengan cara membunuh diri, yaitu membunuh pikiran yang tidak baik, tindakan ataupun sesuatu yang memfokus kepada jasmani, fokus kepada materi. Yang ini yang berbahagia. Kemudian ayat 55-nya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. 56-nya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Nah, ini kan. Jadi setelah Allah ini Maha Penyayang, ada orang yang mengatakan sebagai itu, aku akan beriman tapi kalau sudah melihat Tuhan dulu. Kemudian dia tersambar halilintar. Ya, ini juga metafora dalam arti ayat ini harus kita bedah. Yang berhubungan dengan halilintar itu apa? Halilintar geledek itu kemudian dia meninggal, ya itu belum begitu. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu, mari ya sebelum kita lanjutkan sampai ayat 55 dulu. Besok akan kita bahas yang lebih luas. Demikian malam ini, nasruminallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.